warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang perangkat PBM moda daring yang disajikan dalam kegiatan workshop perangkat pembelajaran di SMK Negeri 4 Goa. Nah, pada kesempatan ini dalam pembuatan RPP secara online dalam bentuk RPP 1 lembar, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat rujukan dulu dalam bentuk Excel, di mana pada Excel ini kita tuliskan dalam bentuk kolom, yaitu yang pertama, kolom pertama yaitu pada kolom A pertemuan, kolom B kompetensi dasar, kemudian kolom C tujuan pembelajaran, kolom D materi pembelajaran, kolom E metode pembelajaran, dan kolom E pembahasan tentang. Lalu yang terakhir adalah indikator pencapaian. Nah, itu yang akan kita isi, di mana pada Excel ini data RPP ini kita isikan sampai berapa kali pertemuan. Jadi misalnya untuk kimia dalam satu semester kita melakukan pertemuan sebanyak 16 kali. Jadi nanti kita mengisinya sebanyak 16 kali disesuaikan dengan materi kita. Nah, setelah kita membuat seperti ini, lalu kita melihat master RPP. Nah, pada master RPP kita rancang untuk satu lembar RPP daring, ya. Jadi di sini pertemuan, lalu nama sekolah, mata pelajaran, kompetensi keahlian, kelas berapa, semester, ganjil atau gasal, tahun pelajaran 2020-2021, kemudian alokasi waktunya, kimia di sini 16 kali pertemuan dengan 3 jam pelajaran, berarti 48 jam pertemuan. Kemudian pada kompetensi dasar kita kosongkan, tujuan pembelajaran dikosongkan, demikian juga pada materi pembelajaran dan metode pembelajaran kita kosongkan. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran, di mana pada pendahuluan sekitar 15 menit kita memberikan di sini link atau kode mapel untuk peserta didik lewat wali kelas atau grup mapel. Kemudian guru melakukan Zoom meeting lewat Zoom atau FCC dengan memberi salam atau menanyakan keadaan peserta didik. Peserta didik berdoa selama dalam Zoom tersebut. Ini merupakan suatu pembiasaan pada diri siswa dalam pengembangan diri hendaknya selaras antara inta dan intek. Lalu kita guru mengabsen dan minta siswa menyalakan kameranya, memberikan persepsi awal tentang materi yang akan dipelajari, lalu menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas, mereview materi sebelumnya. Ini pada kegiatan pendahuluan, namun ini tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kegiatan inti sekitar 30 menit, jadi guru menyanyikan presentasi tentang pengenalan. Dan di sini kita kosongkan materinya, kemudian siswa mencermati presentasi dari kita, kemudian membuat catatan yang diperlukan berkaitan dengan materi yang sedang dibahas, lalu memberikan kebiasaan bertanya untuk siswa, lalu kita memberikan umpan balik atau positif sebagai penguatan dalam bentuk tulisan atau isyarat maupun penghargaan atas keberhasilan siswa kita. Lalu memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Lalu penutup di sini memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa mengenai materi yang diajarkan, kemudian mengulas ulang materi secara garis besarnya, lalu memberikan penugasan kepada siswa yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan, memberikan pengarahan dan informasi tentang materi berikutnya, dan menyampaikan salam, doa, dan menutup room meeting. Nah, kemudian kita juga menuliskan alat sumber belajar, karena di sini daring, jadi laptop dengan handphone, kemudian sumbernya bisa dengan e-book, bisa dengan PPT, konten internet, YouTube, blog kimia. Lalu di sini penilaian hasil belajar, indikator pencapaian, lalu teknik penilaian, memakai Google Form khusus tugas e-book. Nah, di sini untuk kegiatan-kegiatan pendahuluan, inti, penutup itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri sesuai dengan mapel yang diampu masing-masing.
lalu di bawah kepala sekolah, guru mapel. Nah, ini kita buat dalam satu lembar. Nah, kita akan perhatikan, jadi misalnya tadi kita sudah membuat Excelnya seperti ini, dan untuk kimia, nah seperti ini bentuknya. Kita sudah mengisi pertemuan sampai 16 kali. Pertemuan sampai 16 kali. Kemudian kita mengisi KD, lalu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pembahasan. Berarti materi-materinya sebanyak 16 kali pertemuan itu indikator pencapaian. Nah, sudah diisi seperti ini sebagai data RPP. Kemudian kita masuk kepada master RPP tadi. Nah, selanjutnya kita klik mailing, lalu start mailing merge, kita pilih step by step mail merge wizard. Nah, timbul dialog seperti ini. Kita pilih letters, lalu kita pindah ke step kedua, next ya. Nah, kita klik use the current document, lalu menuju pada step ketiga. Step ketiga di sini ada browse. Ya, browse kita klik. Selanjutnya kita cari data RPP kita tadi yang telah dibuat dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel. Nah, ini open. Nah, kita lihat di sini, ini set 1 kita cocokkan. Ya, kalau sudah cocok, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat di sini tampilannya. Jadi data RPP ada pertemuan 1 sampai 16, kemudian ada KD, tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian pembahasan tentang dan indikator pencapaian. Kalau sudah seperti ini, lantas kita klik OK. Nah, selanjutnya kita menuju ke step berikutnya, step 4. Nah, untuk step 4, kita klik pertemuan. Lalu kita klik more item, lalu klik pertemuan, klik insert. Tutup, kemudian kita pindah ke KD, klik lagi more items, pindahkan kursornya ke kompetensi dasar, klik insert, lalu pindah ke tujuan pembelajaran, more items, pindahkan kursor ke tujuan pembelajaran, insert. Selanjutnya materi pembelajaran, klik more items, pindah kursornya ke materi pembelajaran, klik insert, lalu pindah lagi ke metode pembelajaran, more items, metode pembelajaran, insert. Selanjutnya kita pada bagian materi. Ya, guru menyajikan persentase pengenalan materi tentang. Kita taruh kursornya, klik more item, kita cari pembahasan tentang, lalu insert. Kemudian ada tadi yang terakhir, indikator pencapaian, more items, indikator pencapaian, insert. Nah, sudah terisi semuanya. Selanjutnya kita ke next lagi, step kelima. Ya, kita lihat di sini sudah terisi di dalam materinya. Kemudian kita lihat pertemuan kedua juga sudah ada terisi. Pertemuan ketiga sudah terisi. Keempat sudah terisi juga, dan seterusnya. Lalu kita klik next. Next lagi.
next. Nah, kita klik edit individual letters, lalu muncul all, kita klik OK. Nah, selanjutnya inilah tampilan RPP kita sampai 16 pertemuan. Jadi pertemuan 1, pertemuan lagi proses, pertemuan kedua, terus pertemuan 3, lalu pertemuan 4, pertemuan kelima, ke-6, ke-7, ke-8, sampai pertemuan terakhir 16 pertemuan. Nah, inilah RPP kita selama 1 semester yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran kita dalam 1 semester. Itulah cara cepat dalam membuat RPP daring dengan model RPP 1 lembar untuk Merdeka Belajar. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.